Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apakah kabarnya hari ini sehat? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, untuk Ananda semua, Ibu sarankan untuk tetap di rumah dan tetap melaksanakan aktivitas yang positif seperti halnya yang kita lakukan ini, yaitu daring atau pembelajaran dari jarak jauh karena kita tidak bisa bertatap muka. Untuk itu, kepada Ananda semua agar tetap semangat belajar walaupun kita berjarak jauh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk kehadiran Ananda bisa lakukan yaitu dengan menulis di bawah kolom komentar bahwasanya Anda hadir dan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menulis teks deskripsi sesuai dengan arahan kaidah aturan kebahasaan yang telah Ibu jelaskan. Menonton konten ini untuk dapat menyediakan alat dan bahan seperti pensil ataupun buku pedoman, buku cetak yang telah Ananda miliki. Baiklah Ananda, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai apa yang kita telah identifikasi, yaitu mengenai teks deskripsi, bagaimana pengertiannya, ciri-ciri umumnya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang bagaimana kita menulis teks deskripsi. Baiklah, untuk Ananda, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan teks deskripsi yang tertera dalam buku cetak. Buku cetak ini yang Ananda juga miliki. Untuk itu dapat Ananda baca pada halaman 20 itu tentang langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Yang pertama itu menentukan tema karangan. Jadi sebelum kita membuat teks deskripsi, kita harus menentukan dulu nih tema apa atau objek apa yang akan kita bahas di situ. Itu adalah langkah awal kita dalam menulis teks deskripsi. Baiklah, yang kedua itu menentukan tujuan. Jadi tujuan kita itu untuk apa gitu? Apakah kita berbagi informasi seperti itu? Terus yang ketiga, kita mengumpulkan informasi. Jadi sebelum kita merincikan secara detail dalam menulis teks deskripsi itu, kita tuh harus mencari dulu informasinya, informasi-informasi yang dapat membantu kita dalam menulis teks deskripsi. Jadi itu akan mempermudah kita kalau kita sudah mengumpulkan banyak-banyak informasi tentang objek yang akan kita bahas. Baiklah, yang keempat itu membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini seperti halnya yang pernah Ibu jelaskan minggu lalu, yaitu itu berkaitan juga dengan struktur, yaitu kerangka karangan itu yang pertama pasti kita mengidentifikasi dulu objeknya, terus yang kedua kita mendetailkan secara rinci, jadi yang ketiga itu penutup atau kesan kita terhadap objek itu. Itu tuh kerangka karangan yang bisa Anda jadikan pedoman dalam menulis teks deskripsi. Terus yang kelima itu mengembangkan kerangka karangan. Jadi setelah kita mengerti dan sudah paham kerangka yang pertama itu pengawalan atau mengidentifikasi, yang kedua itu tentang detail apa yang kita ceritakan, yang ketiga itu kesan, kita kembangkan kembali bahasa itu agar mudah dipahami untuk pembaca, dan penulisannya pun harus sesuai dengan ejaan, dan kalau bisa itu bahasanya itu yang ringan agar mudah untuk minggu depan. Sebelum itu Ananda boleh bertanya di kolom komentar ini tentang bagaimana langkah-langkah membuat teks deskripsi. Apa yang Ananda tidak paham, Anda bisa bertanya di bawah kolom komentar. Oke, baiklah. Untuk itu pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih telah mengikuti dan menonton konten ataupun pembelajaran ini yang telah Ibu buat. Semoga bermanfaat. Untuk itu sebelum Ibu tutup, penugasan untuk minggu depan adalah Ananda harus bisa membuat teks deskripsi
itu penugasannya Anda kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian difoto, kirim ke grup WA. Untuk itu, sebelum pembelajaran ini ditutup, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.